Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas mengenai pemantapan PTS. Ini adalah kisi-kisi PTS kelas 8 semester genap. Materi yang pertama kita akan membahas tekanan pada zat padat. Perhatikan gambar berikut ini. Misalnya terdapat dua buah paku dengan masing-masing memiliki luas penampang yang berbeda. Nah, menurut kalian, manakah yang memiliki tekanan yang terbesar? Tentu saja paku B, karena paku B memiliki luas bidang sentuh yang kecil, sedangkan paku A memiliki luas bidang sentuh yang besar. Ketika diberi gaya yang sama, maka tekanan zat padat pada paku B akan lebih besar daripada tekanan zat padat pada paku A. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tekanan sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh. Tekanan pada zat padat memiliki rumus P sama dengan F dibagi A, di mana P itu adalah tekanan dalam satuan Pascal, F adalah gaya dalam satuan Newton, dapat pula F itu sebagai gaya berat, sehingga rumusnya kita tambah menjadi M kali G dibagi A, sedangkan A itu adalah luas bidang sentuh. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar ini. Sebuah balok diletakkan pada lantai seperti gambar berikut ini. Tekanan balok sebesar, nah kita akan mencari tekanannya dengan rumus P sama dengan M kali G dibagi A. Di mana M-nya itu adalah massa, yaitu 6 kg, kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, dibagi A. A adalah luas bidang sentuh. Jadi kalian harus mencari dulu luas yang menyentuh bidang. Nah, dengan cara panjang kali lebar. Panjangnya yaitu 20 cm, kemudian lebarnya 15 cm. Jadi hasilnya 60 dibagi 300 dikali 10.000. Jangan lupa satuannya diubah menjadi meter kuadrat sehingga harus dikali 10.000. Hasilnya adalah 2000 Pascal atau 2 kilopascal. Soal nomor 2. Benda berikut ini yang tidak memanfaatkan hukum Archimedes adalah C adalah penerapan dari alat hidrolik yang memanfaatkan prinsip hukum Pascal. Sedangkan kapal selam, balon udara, dan kapal laut, ketiga alat tersebut menggunakan prinsip hukum Archimedes. Materi berikutnya yaitu alat pengangkat mobil menggunakan prinsip hidrolik. Rumus yang digunakan adalah F1 dibagi A1 sama dengan dibagi A2 atau F2 sama dengan A2 dibagi A1 dikali F1, di mana F1 adalah gaya yang diberikan pada piston yang kecil, sedangkan F2 adalah gaya yang dihasilkan. Lalu A1 adalah luas penampang pada piston yang kecil, sedangkan A2 adalah luas penampang pada piston yang besar. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Alat pengangkat mobil hidrolik masing-masing tabungnya memiliki piston A1 10 cm2 dan A2 2000 cm2. Jika gaya F1 yang digunakan untuk memompa piston A1 sebesar 20 Newton, hitunglah besarnya F2. Untuk F2 kita gunakan rumus F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Di mana luas penampang A2-nya yaitu 2000 cm2 dibagi 10 cm2 dikali 20 Newton. Hasilnya adalah 4000 Newton. Soal nomor 4, perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar tentang konsep tekanan pada zat padat adalah jawabannya nomor 2 dan 3. Semakin kecil gaya yang diberikan pada suatu benda, maka tekanan yang dihasilkannya pun akan semakin kecil. Dan yang nomor 3, semakin kecil luas bidang sentuh, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Ingat, tekanan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh. Soal berikutnya, perhatikan beberapa gambar berikut ini. Sebuah benda terapung dalam bejana yang berisi zat cair yang berbeda-beda. Dari gambar di bawah ini dapat disimpulkan massa jenis zat cair yang terbesar adalah. Untuk menjawab soal ini kalian harus ingat beberapa hal. Pertama, perhatikan nomor 3. Semakin benda tenggelam, maka massa jenis zat cair
akan lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis bendanya. Dan perhatikan nomor 2, semakin benda terapung atau naik ke atas, maka massa jenis zat cair akan lebih besar daripada massa jenis benda. Jadi jawabannya adalah gambar yang memiliki massa jenis terbesar adalah nomor 2. Soal berikutnya, beberapa benda terletak di atas lantai mendatar. Tekanan yang paling besar ditunjukkan pada gambar. Untuk menjawab soal ini, kalian harus hitung satu persatu. Ingat, rumus tekanan pada zat padat adalah P sama dengan F dibagi A, di mana F itu adalah gaya, A adalah luas bidang sentuh. Nah, perhatikan gambar A. Gayanya sebesar 25 Newton dibagi luas bidang sentuh. Ingat, kalian harus menghitung luas yang menyentuh bidang. Jadi, perkalian antara 20 dikali 15. Hasilnya 300. Jangan lupa satuannya diubah menjadi satuan internasional, yaitu meter kuadrat. Jadi harus dikali 10.000. Jadi hasilnya 833,3 Pascal. Dengan cara yang sama untuk BCD, kalian akan menemukan tekanan yang paling besar, yaitu jawabannya adalah C. Materi berikutnya mengenai tekanan hidrostatik. Prinsip dari tekanan hidrostatik adalah semakin dalam titik dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatik yang dialaminya akan semakin besar. Rumus dari tekanan hidrostatik adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P itu adalah tekanan dalam satuan Pascal, kemudian Rho adalah massa jenis suatu zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik, kemudian G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, dan H adalah kedalaman. Ingat, kedalaman itu diukur dari atas permukaan suatu zat cair. Contoh soalnya adalah apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per second kuadrat, massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik, hitunglah tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan. Kita P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana kalian harus mencari dulu nilai H. Ya, ingat, H itu adalah kedalaman, suatu jarak yang diukur dari atas permukaan air. Nah, jadi hanya adalah 80 dikurangi 20 cm. Hasilnya 60 cm. Jadi 1000 dikali 10 dikali 0,6 meter. Hasilnya adalah 6000 Pascal atau 6 kilopascal. Perhatikan soal nomor 7. Sebuah pipa berisi raksa apabila pada salah satu ujungnya dituangkan yang memiliki massa jenis 0,8 gram per cm kubik, maka perbedaan tinggi kolom raksa pada kedua pipa adalah 0,4 cm. Berapakah tinggi kolom minyak yang dituangkan? Kita gunakan massa jenis raksa sebesar 13,6 gram per cm kubik. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus HM sama dengan Rho R dikali HR dibagi Rho M. Kita masukkan data yang diketahui, hasilnya adalah 13,6 dikali 0,4 dibagi 0,8, yaitu 6,8. Jadi ketinggian minyak di sebelah sini adalah 6,8 cm. Jadi jawabannya C. Soal nomor 9 mengenai getaran bandul sederhana. Satu getaran adalah gerak satu kali bolak-balik penuh. Jadi jika kalian perhatikan, getaran dimulai dari Z ke Y ke X, ini baru setengah getaran. Kemudian kembali lagi sampai ke Z, ini baru 1 getaran. Nah, di sini yang ditanyakan sampai ke titik Y. Kemudian dari Z kembali lagi ke Y, ini adalah 1/4 getaran. Jadi jawabannya adalah 1/4 sama dengan 1,25. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 10, ingat prinsipnya adalah tali panjang akan menghasilkan periode yang besar dan frekuensi yang kecil. Sedangkan tali yang pendek akan menghasilkan periode yang kecil dan frekuensi yang besar. Nah, perhatikan gambar percobaan berikut ini. Bandul K, bandul L masing-masing memiliki massa yang sama, kemudian sudut simpangan yang berbeda. Ingat, massa dan sudut simpangan tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah panjang tali. Ketika talinya panjang, maka periodenya besar dan frekuensi yang kecil. Sedangkan gambar L, ketika talinya pendek, maka periodenya kecil dan frekuensinya besar.
Perhatikan soal nomor 11. Jika bandul bergetar dari K, L, M memerlukan waktu 2 detik, maka besarnya periode dan frekuensi getaran sebesar, kita gunakan rumus T sama dengan T kecil dibagi N. T besar adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai 1 kali getaran. Perhatikan, bandul bergetar dari K, kemudian ke L, lalu berakhir di M. Ini baru setengah getaran. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, T-nya adalah 2 second dibagi 0,5. Hasilnya 4 second. Sedangkan frekuensinya, jangan lupa rumusnya kebalikannya dari periode. Jadi F sama dengan N per T. Hasilnya 0,5 dibagi 2, yaitu 0,25. Atau kita gunakan rumus F sama dengan 1 per periode. Perhatikan soal berikutnya. Saat terjadi hujan lebat, seorang anak melihat kilat petir, 2 detik kemudian terdengar bunyi petir. Jika cepat rambat di udara 320 meter per second, hitunglah jarak anak tersebut terhadap tempat terjadinya petir. Kita gunakan rumus S sama dengan V dikali T, di mana V itu adalah kecepatan atau cepat rambat bunyi di udara sebesar 320 meter per second. Dan T adalah waktu yang diperlukan, yaitu sebesar 2 detik. Jadi hasilnya adalah 640 meter. Soal berikutnya, perhatikan beberapa contoh gelombang di bawah ini. Yang termasuk gelombang mekanik adalah, ingat, gelombang mekanik adalah gelombang medium dalam perambatannya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Gelombang bunyi dan gelombang air. Sedangkan gelombang cahaya, gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Soal berikutnya, perbedaan gelombang elektromagnetik dengan gelombang mekanik seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa gelombang mekanik itu memerlukan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium. Jadi jawabannya A. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai soal pemantapan PTS kelas 8 semester genap. Selamat belajar, Tuhan memberkati.